Halo semuanya, welcome to Widya Channel. Kembali lagi bersama aku, Triwidya Ningsih. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penelitian tindakan kelas. Teman-teman sudah tahu belum apa sih penelitian tindakan kelas itu? Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dengan tujuan meningkatkan proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas pastinya dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung. Dengan melakukan penelitian ini, guru dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap kegiatan pembelajaran. Ada beberapa tujuan dilakukannya penelitian tindakan kelas ini. Salah satunya yang pertama adalah memperbaiki kualitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan guru dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, penelitian tindakan kelas mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama adalah inquiry. Inquiry pada penelitian tindakan kelas dirancang untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru ketika di kelasnya. Masalah pembelajaran tersebut misalnya dapat berupa masalah yang berhubungan dengan motivasi belajar peserta didiknya. Yang kedua, ada karakteristiknya yaitu reflektif, yang mana pada penelitian tindakan kelas, reflektif ini maksudnya adalah guru harus secara terus-menerus memantau dan mengevaluasi hasil tindakan yang dilakukannya, yang mana hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tindakan yang akan dilakukan pada siklus berikutnya. Dan karakteristik yang terakhir adalah kolaboratif. Dalam penelitian tindakan kelas dapat dilakukan oleh guru secara mandiri atau bisa berkolaborasi dengan orang lain, seperti dengan teman sejawatnya, dengan kepala sekolah, ataupun dengan dosen. Ada beberapa model penelitian tindakan kelas menurut para ahli. Yang pertama, model penelitian tindakan kelas menurut Kurt Lewin. Menurut Kurt Lewin, penelitian tindakan kelas itu ada 4 langkah. Yang pertama ada perencanaan. Dalam perencanaan meliputi perencanaan secara rinci dan operasional, misalnya seperti model pembelajaran yang akan dikembangkan dan yang digunakan, instrumen yang digunakan, serta alat, bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses penelitian tindakan kelas. Yang kedua, ada aksi atau tindakan. Pada langkah yang kedua ini, yang mana tindakan itu mengarahkan kepada tindakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, atau realisasi dari semua rencana yang telah dilakukan atau dirumuskan pada tahap perencanaan. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Refleksi ini meliputi bagaimana seorang peneliti tersebut mampu memproses data yang sudah diperolehnya. Yang kedua ada model penelitian tindakan kelas menurut Chemis dan MC Taggart. Penelitian tindakan kelas menurut Chemis dan MC Taggart merupakan suatu bentuk penyelidikan reflektif diri yang dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial, misalnya mencakup pendidikan, untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan sosial atau praktik pendidikan, pemahaman praktik, serta situasi berlangsungnya praktik. Adapun tahap penelitian tindakan kelas model Chemis dan MC Taggart ini yaitu mulai dari perencanaan, setelah itu dilanjutkan dengan tindakan. Setelah tindakan dilakukan, lakukan revisi terhadap perencanaan. Setelah itu lakukan kembali tindakan dan lakukan pengamatan. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi. Selanjutnya ada model penelitian tindakan kelas menurut Ebut. Nah, pada model ini, penelitian tindakan kelas menunjukkan bentuk alur atau sistematis, yang mana dimulai dengan pemikiran awal penelitian yang berupa pemikiran tentang masalah yang dihadapi di dalam kelas, serta penentuan fokus pada permasalahan. Ciri khas dari model ini
adalah setelah menyelesaikan tindakan satu, peneliti dapat merubah keseluruhan rencana dan kembali mengulang tindakan satu dengan ide umum yang benar-benar baru, atau kedua dengan merevisi rencana dan melanjutkan dengan tindakan yang kedua. Yang selanjutnya ada model penelitian tindakan kelas menurut Elliot. Nah, pada model ini, penelitian tindakan kelas itu juga dilakukan lebih rinci karena di dalam setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa tindakan. Yang mana pada model ini terdiri dari siklus-siklus yang pada dasarnya adalah pengulangan siklus sebelumnya. Ada beberapa tahapan penelitian PTK pada model Elliot ini. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua penyelidikan, yang ketiga rencana umum, yang keempat implementasi langkah tindakan satu, yang kelima memonitor implementasi, yang keenam melakukan penyelidikan lagi, dan yang ketujuh adalah merevisi ide. Pada model PTK Elliot ini dilakukan step by step atau langkah per langkah. Selanjutnya ada model PTK menurut MC Karnan. Nah, pada model ini penelitian tindakan kelas dikenal dengan model proses waktu, yang mana model proses waktu ini menurut MC Karnan tidak tampak adanya kegiatan observasi dan refleksi secara eksplisit. Pada model ini kita dapat menilai bahwa pemulaan siklus 1 dimulai dari adanya situasi atau masalah sehingga diperlukan adanya suatu tindakan perbaikan. Dan setelah guru atau peneliti menemukan permasalahan, lalu selanjutnya yaitu melakukan asesmen untuk menentukan sebenarnya apa kebutuhan yang harus dipenuhi agar masalah tersebut terselesaikan. Nah, yang selanjutnya yaitu bidang kajian penelitian tindakan kelas, yang mana yang pertama adalah masalah belajar siswa di sekolah, misalnya masalah belajar di kelas atau kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran. Yang kedua ada desain dan strategi pembelajaran di kelas, misalnya itu seperti masalah pengelolaan dan prosedur pembelajaran, atau implementasi dan inovasi dalam metode pembelajaran. Yang ketiga itu ada alat bantu, media, dan sumber belajar. Itu meliputi masalah penggunaan media, perpustakaan, dan sumber belajar di dalam ataupun di luar kelas, serta peningkatan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Yang keempat, bidang kajiannya yaitu sistem asesmen dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran, yang mana itu meliputi masalah evaluasi awal dan hasil pembelajaran serta pengembangan instrumen asesmen. Bidang kajian yang kelima yaitu pengembangan pribadi peserta didik, yang mana itu meliputi peningkatan kemandirian dan tanggung jawab dari peserta didik. Dan bidang kajian terakhir yaitu masalah kurikulum. Sekian penjelasan tentang penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat ya.